Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan untuk materi manajerial untuk PPPK atau tenaga pendidik ya, atau guru atau P3K. Dan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kali ini kita akan masuk ke part 1 karena saya akan bagi menjadi 5 part ya teman-teman ya. Silahkan disimak. Dan juga untuk teman-teman tetap bersikap kritis ya, karena saya bisa saja salah dalam pembahasan nanti. Silahkan komen di kolom komentar kalau memang ada yang salah atau ada yang keliru ya. Oke, kita langsung aja masuk ke nomor 1 ya. Nomor 1, teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain itu bagaimana? A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu yang lama yang untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. Atau D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. Oh sorry, ini kenapa sama ya? Gak apa-apa ya. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Ya, silakan dijawab terlebih dahulu ya. Ini antara C dan D salah ya otomatis ya, karena maaf ini ada yang typo, tapi nggak apa-apa. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jadi yang namanya untuk ini teman-teman manajerial ini sebenarnya hampir sama seperti soal TKP, hanya saja ada beberapa hal yang diambil ya. Maksudnya di sini ada kata kuncinya yang diambil ya. Jadi misal seperti ini adalah berhubungan dengan sikap adaptif ya teman-teman ya. Jadi ada atau pilihlah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang trik-trik untuk menghadapi soal TKP. Sebenarnya di situ sudah saya jelaskan bahwa sikap adaptif ini atau menyesuaikan diri ya, itu harus ada di dalam diri seorang ASN. Jadi kenapa pilihannya E? Jawabannya E karena memang di sini kalimatnya lebih bisa dipilih ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Nah ini untuk sebenarnya kalau soal manajerial pun juga tidak memilih skor yang paling tinggi teman-teman, karena memang di sini bukan soal TKP ya, tetapi di sini memang memilih jawaban yang paling benar, bukan skor yang tertinggi teman-teman ya. Jadi memang jawabannya lebih ke E. Ini kata-kata menyesuaikan diri ini hampir sama dengan adaptif ya, sikap adaptif seseorang. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelum keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal penting, selain itu urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya saling bersahabat dan saling membantu. Atau C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya menjadi nilai jelek dan mendorongnya untuk meminta maaf. Atau yang E. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Atau E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Nah, silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu ya. Ya, jawabannya adalah D teman-teman, yang memfasilitasi pertemuan antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi memang untuk soal ini teman-teman itu lebih ke mediasi. Kita sebagai seorang guru nantinya ya, itu harus mampu menjadi seorang mediator ya.
ketika ada mungkin tidak hanya siswa antara siswa dengan siswa, tetapi juga mungkin antara guru dengan guru, kita harus bisa menjadi seorang yang bisa menjembatani pertikaian ataupun menjadi mediasi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang saling berseteru ya. Jadi kita harus bisa mendudukkan diri atau memposisikan diri itu sebagai orang yang moderat dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Itu teman-teman ya. Jadi di sini mengadakan pertemuan antar keduanya berarti adalah mempertemukan untuk menemukan titik temunya ya, salahnya itu di mana, supaya nanti mereka itu bagaimana caranya saling bisa memahami satu sama lain. Begitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Teman-teman, ini saya memperkenalkan. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan untuk sahabat CPNS, buat teman-teman yang pengen gabung ataupun mendapatkan soal yang lebih banyak dan juga banyak soal latihannya, ini saya sarankan Anda bergabung di sahabat CPNS teman-teman, karena di sini kalian bakal memperoleh beberapa informasi penting ya, baik itu materi yang meliputi SKD, kemudian SKB dan juga PPPK. Nah, karena saya sedang membahas PPPK, saya lihat aja nih ya. Saya akan klik isinya apa saja sih kalau kita gabung di sahabat CPNS. Kita dapat memperoleh beberapa fitur-fitur di sini, yaitu soal dan pembahasan. Loh, banyak banget teman-teman. Ini semua jurusan ada di sini teman-teman. Kemudian materi PPPK-nya pun juga sangat lengkap. Anda akan disodorkan dengan beberapa modul-modul yang penting. Kemudian latihan PPPK-nya ini juga nggak main-main teman-teman ya. Sebentar, ini di tryout, soal tryout-nya. Nah, nih, Anda akan diberikan beberapa soal latihan. Nah, misal Anda nanti PPPK berarti berkaitan dengan soal manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga nanti akan ada beberapa soal-soal wawancara di sini teman-teman. Nah, ya. Ini sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kalian gabung di sini, kalian nggak akan rugi karena di sini sesinya itu ada satu sesi 30 soal, masing-masing 30 soal. Dan soalnya hampir sama ketika Anda mengikuti SKD maupun SKB ya, kalau yang melalui CAT. Dan juga kalau nanti tes PPPK pun Anda akan dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi yang mirip seperti ini. Jadi ini benar-benar melatih Anda untuk belajar ya. Dan jangan khawatir, apakah ada pembahasannya? Ada teman-teman, kita contohkan di sini ya. Nah, misal saya kerjakan, nih ya, mulai. Nah, misal saya ngarang aja nih ya, teman-teman ya. Misal saya jawab C. Oke. Nah, ini sih ada nomor soalnya, kemudian selanjutnya, kemudian selesai dan batal. Ini sama persis ketika kita mengikuti SKD teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya kita klik selesai. Nah, nanti hasilnya akan keluar ya. Nah, nilainya bagaimana? 0 ya, karena saya cuma mengerjakan 1. Tetapi kita lihat klik detail di sini, nanti akan muncul pembahasan teman-teman di sini. Nah, enaknya di sini teman-teman, kalau misalnya di sini ada soal kemudian pembahasan, kita menjadi lebih paham mana yang salah, betulnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa yang nggak pengen daftar akses di sahabat CPNS ini, kalau memang fiturnya tuh selengkap ini teman-teman ya. Kemudian terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya di sini itu murah teman-teman. Ada beberapa kemarin ada paket yang promo gitu kan. Ini mumpung ada paket promo lagi di flash sale untuk 100 orang tercepat 89.000. Mudah-mudahan kalian kalau pengen gabung silahkan klik link di kolom deskripsi yang telah saya sediakan ya. Klik linknya aja, nanti akan masuk ke websitenya akses sahabat CPNS. Kalian tinggal daftar. Kalau misalnya memang Anda beruntung berarti akan mendapatkan promo ini. Tapi kalau misalnya nggak beruntung pun Anda akan mendapatkan potongan dari channel ya, maksudnya dari kupon yang telah saya sediakan itu Kitabis Saya. Jadi ketika kalian mendaftar silahkan kalian masukkan kupon Kitabis Saya ketika kalian mendaftar ya, supaya kalian mendapatkan potongan ya teman-teman. Di sini juga kalian mendapatkan kelas intensif, kemudian ini ada untuk TU Mastery, kemudian TWK Mastery dan juga TKP Mastery. Kalian bisa gabung di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lainnya di sini. Nah, ini untuk biaya tambahannya kalau misalnya kalian daftar di sini TU Mastery-nya adalah 149.000 dan TWK juga sama, TKP juga sama untuk biayanya. Nah, teman-teman silahkan kalau pengen gabung tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nanti bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini dan kalian juga bisa mengikuti atau mendapatkan soal untuk SKD ya kan. Nih, hampir sama teman-teman, materinya banyak tentang integritas, ada tes wawasan kebangsaan ya. Kemudian ada juga tes intelijensi umum. Tuh, lengkap kap. Nah, silahkan kalian daftar di sini teman-teman. Ini nggak akan rugi karena masa aktifnya adalah 1 tahun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus kepala sekolah. C. Ini kok kepala sekolah, sorry. Ini kalau saya rasa ada yang salah teman-teman. Ini saya harus ganti dulu. Ini bukan kepala sekolah, koperasi sekolah teman-teman ya. Ini bukan kepala sekolah tapi koperasi sekolah teman-teman ya. Kita ganti aja langsung daripada lama ya. Oke. Jadi ini pengurus koperasi sekolah teman-teman ya. Ini ada ralat sedikit. Yang C, saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Atau D, saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Atau E, saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Silakan jawab terlebih dahulu. Yang saya berbagi teman-teman ya. Yang A teman-teman. Karena di sini saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Maksudnya adalah di sini bidangnya adalah kooperatif teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kenapa kita tidak bisa menolak pengurus ini? Karena gini teman-teman, ada ciri khas atau kunci bahwa seseorang itu tidak boleh menolak seorang ASN itu tidak boleh menolak tugas yang diberikan atau dibebankan padanya ya. Jadi intinya dia itu harus bisa menerima. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Berarti harus berbagi tugas. Nah, berarti seorang manajer atau manajerial dalam hal ini adalah dia mampu mengatur apa yang menjadi bebannya. Nah, di sini kan ada kata-kata saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Berarti keduanya dia tetap menjadi seorang pengurus dan dia tetap mengajar. Nah, bagaimana caranya supaya nanti tugas mengajarnya tidak mengganggu kepengurusan dia menjadi seorang pengurus koperasi sekolah dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jawaban A ini lebih tepat karena memang dia membagi tugasnya dengan tidak menolak ya. Seperti mana ya contohnya? Nah, ini teman-teman ya. Yang D ini jelas tidak bisa diterima karena memang ada kata-kata saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Nah, ini sebaiknya kita hilangkan atau kita hindari karena memang seorang ASN itu harus bisa menerima tantangan teman-teman ya. Nah, ini kan tantangannya berarti kan dia menjadi pengurus dan juga menjadi seorang guru. Oleh karena itu dia seorang ASN harus memiliki jiwa manajerial. Bagaimana cara mengaturnya ya. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, lanjut. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok saya akan, nah ini kan saya akan harusnya, bukan daya akan ya. Kita coret saya. Nah, oke. Saya akan A. membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. memberi kesempatan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. mengerjakan tugas yang sudah terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Atau yang E, membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kira-kira yang mana teman-teman ya jawabannya? Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, di jawabannya adalah membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota ya, sehingga nanti tugasnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, maksudnya dalam hal ini apa, teman-teman? Jadi seorang pemimpin atau nanti dalam hal manajerial, pemimpin itu karena di sini kan sebagai ketua, teman-teman ya. Jadi ketua kelompok kerja guru, berarti dia harus bisa memanage bagaimana tugasnya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, tugasnya itu bisa terlaksana dengan baik jika memang tugas yang diberikan itu sesuai dengan minat dan kompetensi guru ya atau anggotanya. Nah, kita tidak mungkin kan misal seorang guru IPS diberikan soal matematika.
berarti tidak cocok. Harusnya kalau guru IPS berarti ya membuat soal IPS, misal seperti itu. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan bahasa ataupun literasi, berarti nanti guru bahasa Indonesia yang berperan di situ. Jadi memang seorang guru dalam hal ini, yaitu dalam kompetensi manajerial, dia mampu menjadi seorang manajer yang bisa mengatur sesuai dengan kemampuan kelompoknya atau anggotanya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru itu sebaiknya apa? A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Atau D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Atau E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini udah kelihatan banget jawabannya, kenapa jawabannya E. Jadi di sini teman-teman, seorang manajer itu harus mampu menumbuhkan sikap saling menghargai. Ya, ini berarti berdasarkan Pancasila. Jadi ingat teman-teman, seperti yang dalam ini udah mirip banget seperti soal TKP sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang namanya soal seperti ini itu harus sesuai dengan Pancasila, harus sesuai dengan etika dan juga profesi ASN, dan harus sesuai dengan Permenpan RB ya. Jadi di sini ini adalah sikap menghargai, menanamkan seorang siswa untuk saling menghargai satu sama lain, ya kan? Karena ini berbeda suku, agama, budaya gitu ya. Dan tingkat ekonomi berarti nanti itu masuk ke juga dalam Pancasila ya. Oleh karena itu jawaban itu adalah yang paling tepat teman-teman ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kita masuk ke part selanjutnya, itu part 2 ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang ya. Tetap nantikan di part 2 nya, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu untuk notifikasi video yang terbaru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.